Hai Christoph, Hai Grizzly, aku mau tunjukkan sesuatu ke kamu. apa itu? Aku mau bermain sulap. Wow, Nah, aku bawa topi besar ya. Nanti waktu aku ngomong keluar, nanti dari dalam topi itu keluar kelinci. keren banget kali itu. Nah, coba kamu hitung sampai 5 ya. Nanti aku bilang keluar, nanti kelincinya pasti keluar. Oke Grizzly, aku akan hitung dulu ya. Ya. 1, 2, 3, 4, Salah. 5. Abrakadabra. Keluar kelinci. Kemana kelincinya? Keluar kelinci. Itu kelincinya di sana. Hah? Mana Christoph? Itu di belakang kamu kelincinya. Wah, iya ya. Aduh, maaf ya. Nyata uji cobaku gagal. Grizzly, Ya? aku juga bisa loh punya sulap. Oh, coba apa? Tunjukin ke aku. Tapi kamu harus tutup mata dulu. Oke, aku balik badan aja ya. Aku hitung sampai 3 aja ya. Oke. 1, 2, 3. Apa kata Bra? Api, keluarlah. Wow, Christoph. Api kok keluar dari tanganmu ya? Waduh, apa kamu gak kepanasan? Enggak sama sekali, Grizzly. Hah? Apa itu sulap atau sihir, Christoph? Ini tuh sulap digital, Grizzly. Apalagi itu, Christoph? Sulap digital itu biasanya diedit. Oh, I see. Shalom adik-adik, kita bersama-sama mau memuji Tuhan, kita mau bergerak bersama-sama, kita mau menari bersama-sama buat Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri adik-adik. Yeay, tepuk tangan yuk. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I'm breathing you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, His love, how can it be? Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I'm breaking you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, His love, how can it be? Na 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 na.
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan jadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Semua lipat tangan, tutup mata, nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kalian. Hadir dimanapun adik-adik berada. Haleluya, haleluya. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu. Haleluya. Kepada kami Tuhan dengan bahasa yang kami mengerti, karena kami membutuhkan firman-Mu. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati untuk setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati untuk teman-teman kita tidak sakit ya Tuhan. Teman-teman kita sembuh, sehat, tidak sakit ya Tuhan. Dan juga bentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati untuk teman-teman kita bisa mendengarkannya baik. Haleluya, amin. Di Alkitab ada seorang penyihir yang bernama Simon. Aku tahu, Simon Petrus ya.
Bukan Kristop, Simon aja. Hahaha, bukan begitu Kristop, namanya itu Simon. Itu Kak Dwi sudah Shalom datang. Kristo. Hai, Kak. Shalom Grizzly. Shalom Kak Salam Dwi. Kak Dwi. Boleh nggak aku sharing dulu sama Kristop? Oh, kalian Ini mau lagi sharing seru firman Tuhan soalnya. ya? Seru ya? Baik, Kak Dwi tunggu ya. Tapi sebelumnya, sapa dulu teman-teman kalian. Shalom adik-adik. Nah, kali ini kita mau dengarkan dulu sharing firman Tuhan dari Kristop dan Grizzly. Ayo silakan. Sekarang Kak Dwi jadi tambah mikir ini ya. Oh iya, Mau sampai aku pernah apa dengar lagi kakak Minggu kalau ceria mereka cerita tentang sudah ini, banyak cerita tentang mengerti Filipus. Aku pernah lihat di TV, ada Hmm. seseorang yang berteman dengan iblis, tapi dia mau meninggalkan dia, tapi iblisnya tidak mau meninggalkan dia. Seperti peribahasa, nasi sudah menjadi bubur ayam. Hah? Bubur ayam? Enak dong. Harusnya kan nggak pakai ayam, Kristop. Nggak enak dong. Hebat juga ya Kristop sama Grizzly ya. Apa yang diceritakan kakak-kakak Minggu ceria ternyata masih diingat. Bahkan mereka bisa menceritakan ulang. Nah, Kristop, Grizzly, cerita yang kalian sharingkan itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-25. Jadi Filipus seorang diaken ini rindu sekali untuk memberitakan Injil, Haleluya. untuk memberitakan kabar baik ke semua orang. Dan saat itu dia sedang memberitakan kabar baik itu ke orang-orang yang ada di tanah Samaria. Dan luar biasanya lagi, orang-orang yang di tanah Samaria itu membuka hatinya menerima Injil Kristus, menerima kabar baik dari surga itu. Mereka membuka hidupnya, hatinya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ketika dalam pelayanan Filipus itu ternyata bukan cuma Injil diberitakan saja, ternyata terjadi mujizat, terjadi kuasa Tuhan yang Wow, bekerja luar keren. biasa, yang sakit disembuhkan, yang betul-betul terikat oleh ikatan kuasa gelap pun dilepaskan, dibebaskan. Jadi dicatat dalam Wow, amazing. ayat-ayat tadi itu kuasa gelap yang ada dalam diri orang-orang Samaria itu keluar semua. Wah, luar biasa sekali. Jadi orang-orang Amin. Samaria itu Haleluya. betul-betul jadi merasakan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena Injil Tuhan, karena Injil Kristus. Nah, cuman masalahnya di Samaria itu ada seorang Bapak Simon namanya. Bapak Simon, dia seorang penyihir. Dia suka Kalau aku menolong orang. meski butuh Dia suka bantuan, bantu aku orang. lebih pilih minta bantuan Tapi Tuhan. dengan pakai kuasa gelap. Kuasanya iblis, Wah, kuasanya bapak serem segala ya. pembohong. Sepertinya terlihat baik. Bahkan orang-orang Samaria waktu itu mereka berkata bahwa Pak Simon ini orang dengan kuasa besar. Wah, dia punya kuasa. Jadi iblis pun punya kuasa. Tapi ingat, iblis punya kuasa. Sepertinya dia mau menolong, tapi ternyata dia punya tujuan yang sangat jahat. Tujuan yang tidak baik. Hal itu dicatat dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Dikatakan begini adik-adik, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus datang untuk memberi hidup. Tapi pencuri, siapa pencuri? Ternyata pencuri itu nama sebutan lain dari bapak segala dusta juga. Dia datang untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi kita tidak boleh tertipu dengan trik ini, Betul dengan sekali itu. siasat jahat ini. Jadi orang-orang di Samaria mereka bersuka cita karena apa? Karena mereka mendapatkan kehidupan ketika mereka menerima Injil Kristus. Mereka memberi Puji diri dibaptis Tuhan. dan bahkan Pak Simon
tukang sihirnya ini juga terima Tuhan Yesus Yesus sebagai hebat. Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Wah, tambah penuh sukacita di tanah Samaria. Bahkan kalau boleh dilihat, malaikat di surga pun bersorak-sorak. Kenapa? Satu jiwa diselamatkan. Pada waktu itu banyak jiwa, berarti lebih bersorak-sorak lagi. Iya kan? Iya. Nah, sampai satu saat terdengarlah berita bahwa tanah Samaria sudah mendengarkan Injil Tuhan, maka diutuslah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes untuk datang, untuk berdoa kepada mereka, karena mereka mau berdoa buat baptisan Roh Kudus. Mereka sudah dibaptis air tapi belum dibaptis Roh Kudus. Nah, akhirnya mereka datang seperti gambar seperti ini ya. Datanglah, berkunjung dan mulai berdoa. Mulai bersama, yuk kumpul yuk, kita mau berdoa, kita mau dengar firman Tuhan. Ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ini tumpang tangan ke atas jemaat-jemaat Samaria itu, ternyata mereka betul-betul alami sukacita yang luar biasa dalam doa itu. Di atas kepala mereka seperti terlihat lidah-lidah api, seperti gambar ini ya. Seperti gambar ini, seperti lidah-lidah api. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Wow, mereka bersukacita dalam doa, dalam penyembahan, dalam mendengar firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka dibaptis Roh Kudus. Sukacita mereka semakin sempurna. Kenapa? Mereka sudah terima Yesus, bahkan mereka sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Tapi ada satu peristiwa yang terlihat lucu adik-adik. Apa itu, Kak? Ternyata di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 itu, ayat yang ke-17 kalau dibaca ya, kemudian keduanya menumpangkan tangan, keduanya ini Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, ke atas di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasaku itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ternyata saat Petrus dan Yohanes tumpang tangan, ternyata Pak Simon ini buka mata, sehingga dikatakan ia melihat. Jangan-jangan Pak Simon ini gak serius ya waktu doa Lah, itu ya. kok seperti Waktu- aku? Waktu menyembah itu, sehingga dia melihat. Dan ketika dia melihat, terus hatinya pengen. Dan dia ngomong ke Petrus dan Yohanes, ke Pak Rasul-Rasul ini, coba aku kasih uang, beri aku kuasa seperti kamu, sehingga ketika aku tumpang tangan, orang-orang yang Ada-ada aku tumpang aja, Pak tangan Simon itu ini. dibaptis Roh Kudus. Pikirnya, aku bisa hebat seperti Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Ternyata Rasul Petrus dan Rasul Yohanes marah. Rasul Petrus berkata ini di dalam ayat yang ke-20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Ada-ada Allah dengan aja, uang. Pak Simon ini. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang Oh my pahit God. dan terjerat dalam kejahatan. Ternyata Pak Simon ini dia masih belum bertobat. Dia terima Yesus tapi belum bertobat. Jadi ketika lihat yang dilakukan Pak Petrus dan Pak Yohanes, dia kepingin dan dia punya niat, punya rencana untuk sesuatu yang jahat. Ngeri loh. Jadi dia ditegur keras oleh Pak Petrus. Dan ketika ditegur itu, Simonnya jadi takut. Simonnya jadi takut dan dia berkata demikian ya. Di dalam ayat 24, jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya
terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Jadi Simon ini dengan takutnya dia minta supaya Rasul Petrus dan Rasul Yohanes berdoa untuk dirinya kepada Tuhan, supaya dia tidak alami sesuatu yang tidak baik seperti yang dikatakan Pak Petrus. Jadi adik-adik, jadi Krisli, jadi Kristop, ketika kita percaya Tuhan, ketika kita ikut Tuhan, bahkan sudah memberi diri dibaptis, kita harus Haleluya. ingat bahwa kita juga harus tinggalkan cara hidup yang lama. Kita mau ikuti cara yang diajarkan Tuhan melalui Haleluya. firman Tuhan. Supaya Amin. apa? Supaya kita benar-benar jadi kuat, supaya benar-benar hati kita bisa dituntun Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan mencapai apa yang Tuhan sedang siapkan dan rencanakan bagi hidup kita. Jangan seperti Pak Simon, dia terima Yesus, tapi dia tidak bertobat, sehingga masih memikirkan hal yang jahat. Bahkan mungkin mencari cara untuk apa? Untuk keuntungan dirinya. Padahal karunia itu dari Tuhan. Keselamatan itu dari Tuhan, karunia pun dari Tuhan. Dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Betul sekali Jadi itu. mulai hari ini, mari sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh, karena kita harus melakukan demikian supaya kita jadi kuat. Jadi anak Tuhan yang berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Gimana? Stop, Haleluya. supaya kita tidak juga gampang diombang-ambingkan oleh keadaan, oleh pengajaran apapun. Kita jadi kuat. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Lipat tangan, sungguh-sungguh tutup mata kalian. Kami mau berdoa, Tuhan Yesus, kami mau seperti orang Samaria lainnya yang sungguh-sungguh dan terima kepenuhan Roh Kudus. Dan kami tidak mau seperti Simon yang terima Yesus tapi tidak bertobat. Kami mau Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh tinggalkan hidup lama dan mengikuti cara baru yang diajarkan firman Tuhan. Supaya kehidupan kami jadi kuat, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami terima pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Kristof, Tuhan Yesus memberkati Krisli, Tuhan memberkati adik-adik semua yang di rumah. Haleluya. Halo, shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Marcel. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik sudah belajar tentang apa itu mujizat dan karunia. Nah sekarang kakak punya challenge untuk adik-adik. Apa ya challenge-nya? Paper towel challenge. Nah alat dan bahan yang kita perlukan adalah paper towel atau tisu yang biasanya dipakai di dapur, nampan berisi air, sedikit aja airnya nggak apa-apa, spidol, marker warna-warni. Nah, saran kakak, pakai yang permanen marker ya. Nah, sekarang challenge-nya adalah adik-adik menuliskan Tuhan Yesus, kemudian di baliknya mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, adik-adik bisa mencari mujizat apa aja yang pernah Tuhan Yesus lakukan di dalam Alkitab ya. Nah, sekarang kakak mau mencontohkan gimana sih cara nulisnya. Adik-adik bisa menggunakan spidol warna apa aja, terserah adik-adik. Ini kakak tulis di bagian atasnya terlebih dahulu. Tulisnya harus hati-hati ya adik-adik.
Nah, gimana adik-adik challenge-nya? Menarik kan? Adik-adik jangan lupa ya ikuti challenge-nya. Caranya adik-adik membuat video, sama seperti yang tadi kakak tunjukkan. Nah, kemudian kumpulkan lewat Instagram. Pastikan Instagram adik-adik jangan di private ya. Dan adik-adik pastikan udah follow Instagramnya HFC Kids. Rekaman video bisa lebih dari 1 menit. Kemudian adik-adik mention ke @HFCKids menggunakan hashtag HFC Kids God's Miracle. Sampai jumpa!